ini dalam keadaan sehat, walaupun dalam masa pandemi kita harus tetap belajar. Dengan belajar kita akan mengetahui apapun yang ingin kita ketahui. Pagi ini tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, tetap mencuci tangan dengan bersih, tidak bergerombol, dan memakai masker. Kita bertemu lagi dalam acara Bontang Simpel Jago, program Bontang yang terbaru di masa pandemi. Pagi ini kita akan masuk di tema 3, subtema 3, PB2. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, perkenalkan, nama Ibu Herdi Marisa Silalahi. Ibu mengajar di SD 009 Bontang Selatan. Halo anak-anak, materi kali ini tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan keunggulan produk atau jasa dari iklan tersebut. 2. Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. 3. Siswa dapat mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni rupa daerah dan fungsinya. Dalam gambar ini, apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut? Nah, di situ ada tertulis, anak-anak bisa membaca makanan sehat. Berdasarkan gambar tadi, dalam gambar itu tentu terkandung makanan yang bergizi. Berbagai kandungan gizi pada makanan dibagi menjadi 3 golongan. Berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Zat tenaga, terdiri dari karbohidrat dan lemak. 2. Zat pembangun, terdiri dari protein dan mineral. 3. Zat pengatur, terdiri dari mineral, vitamin, dan air. Makanan bergizi. Makanan yang baik untuk kesehatan adalah makanan bergizi, bersih, serta mudah dicerna. Makanan bergizi mengandung berbagai zat makanan yang diperlukan tubuh, antara lain: 1. Karbohidrat. Setiap pagi sebelum memulai kegiatan tentu kita sarapan. Sarapan itu berguna untuk membantu tubuh kita menghasilkan tenaga. Karbohidrat diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga. Tenaga tersebut digunakan oleh tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, jagung, roti, ketela pohon, sagu, dan gandum. Yang kedua, protein. Protein diperlukan oleh tubuh sebagai zat pembangun, yaitu membangun sel-sel tubuh yang rusak. Protein juga diperlukan untuk pertumbuhan, menghasilkan tenaga, dan menguatkan daya tahan tubuh. Berdasarkan sumbernya, protein dibedakan menjadi
protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berarti yang berasal dari hewan. Protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Misalnya tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Ketiga, lemak. Lemak diperlukan tubuh sebagai cadangan makanan untuk menghasilkan tenaga dan panas, serta pelarut vitamin D, E, dan K. Di gambar ada minyak goreng, ada keju, ada alpukat sebagai lemak nabati. Terus vitamin. Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur alat-alat tubuh. Vitamin sangat dibutuhkan oleh tubuh walau dalam jumlah sedikit. Kekurangan vitamin akan menyebabkan penyakit avitaminosis. Berdasarkan fungsinya, vitamin dibedakan menjadi vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Masing-masing vitamin tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Contohnya, vitamin A yang banyak terkandung dalam sayuran berwarna orange, contohnya wortel, kuning telur, dapat membantu mencegah kerabunan mata terlalu dini. Vitamin B yang terdapat pada kulit beras, terutama beras merah, yang mencegah penyakit beri-beri atau pembengkakan pada kulit. Vitamin C yang banyak pada buah-buahan, misalnya jeruk, tomat, dan cabai. Gunanya adalah mencegah penyakit skorbut, itu yang putih-putih biasa di dalam mulut. Vitamin D berguna untuk mencegah tulang supaya tidak rahitis. Misalnya terjadi nanti kaki bengkok menjadi seperti O atau seperti X. Vitamin E membantu memperhalus kulit. Dan vitamin K untuk membantu penggumpalan darah. Itu tadi fungsi vitamin. Kita masuk di mineral. Mineral berfungsi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan membangun sel-sel tubuh. Fungsi mineral dalam tubuh tidak dapat digantikan oleh zat lain. Kekurangan mineral menyebabkan penyakit defisiensi mineral. Mineral itu dibagi menjadi dua, yaitu mineral logam dan mineral non-logam. Mineral logam itu contohnya kalsium. Kalsium itu berguna untuk memperkuat tulang supaya tidak osteoporosis. Dan zat besi. Zat besi itu berguna untuk membentuk sel-sel darah merah. Juga seng atau zinkum berguna untuk menjaga kesehatan kulit supaya rambut tidak rontok, itu kegunaannya. Kalau yang non logam, contohnya fosfor. Fosfor itu sering kita temui pada pasta gigi. Gunanya memperkuat pertumbuhan gigi. Yang terakhir, air. Air sangat berperan dalam tubuh kita. Sebagian besar tubuh kita adalah terdiri dari air. Fungsi air bagi tubuh yaitu 1.
sebagai pelarut sari-sari makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh. Sesudah makan kita pasti minum. Ya, gunanya minum itu adalah melarutkan makanan yang kita makan tadi sehingga penggilingan di lambung menjadi lebih baik. Kedua, pembentuk cairan tubuh agar tubuh tidak dehidrasi dan darah tidak mengental. Ketiga, pengatur suhu tubuh. Bila tubuh kita kekurangan cairan, maka suhu tubuh akan meningkat. Kita akan merasa lebih hangat tubuhnya kalau kekurangan air. Keempat, pengangkut zat-zat sampah dari seluruh tubuh ke jaringan pengeluaran. Kelima, mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Itu tadi fungsi dari zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita untuk mencegah munculnya berbagai penyakit. Nah, di sini ada piramida makanan. Nah, piramida makanan ini memperlihatkan mana yang lebih banyak kita konsumsi dan mana yang lebih sedikit. Yang paling bawah adalah air. Air itu kita butuhkan setiap hari kurang lebih 8 gelas. Ya, gelasnya yang agak besar bukan yang kecil-kecil. Kedua, masuk di karbohidrat. Karbohidrat tadi ada roti, ada nasi, ada mie. Nah, itu porsinya lebih sedikit dari air. Terus masuk di buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu sebagai memperlancar pencernaan. Ya, supaya tidak terjadi sembelit. Terus di yang keempat ada daging, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Ada susu, yogurt, dan keju. Jumlahnya lebih sedikit dari sayuran. Yang terakhir adalah makanan berlemak dan manis harus lebih sedikit untuk mencegah munculnya penyakit di dalam tubuh. Misalnya, kalau makan makanan manis yang terlalu banyak, maka akan muncul diabetes atau kencing manis. Itu gambar dari piramida makanan. Sekarang kita di SBDP. SBDP itu adalah jenis seni rupa. SBDP itu meliputi jenis seni rupa menurut tujuan penciptaannya. A. Seni murni. Seni murni yaitu bentuk seni rupa yang diciptakan dengan lebih mengutamakan unsur ekspresi jiwa pembuatnya atau seniman. Jadi kalau senimannya sangat kreatif, maka muncul karya seni yang sangat baik. Seni murni diciptakan khusus untuk dinikmati segi estetik dan artistiknya. Kelompok seni ini terdiri dari seni lukis dan seni patung. Seni patung itu banyak dilakukan oleh suku Asmat di Papua. Kalau seni lukis, siapa yang berminat maka bisa melukis karyanya sendiri sesuai dengan kemampuannya. B. Seni terapan. Seni pakai atau biasa disebut sebagai seni terapan adalah karya seni rupa yang lebih mengutamakan fungsi tertentu.
tanpa melepas aspek estetis. Seni terapan antara lain seni dekorasi, reklame, ilustrasi, kerajinan atau kria yang sekarang lagi ngetren anyam, arsitektur, keramik atau gerabah, batik, dan grafika atau cetak mencetak. Yang sering anak-anak jumpai tentu keramik. Mungkin ibunya di rumah punya vas bunga yang sangat bagus. Juga batik. Batik itu semua punya, terutama biasa digunakan saat hari Rabu dan Kamis. Kedua, jenis seni rupa menurut ukurannya. A. Seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi yaitu karya seni rupa yang terbentuk dari unsur panjang dan lebar. Contohnya seni lukis, seni grafis, spanduk, poster, stiker, batik, mozaik, relief, lukisan kaca, dan sablon. B. Seni rupa tiga dimensi. Karya seni tiga dimensi merupakan karya seni yang mempunyai tiga unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki unsur kesan ruang, bentuk, dan volume. Contohnya seni patung, seni arsitektur bangunan, seni kria kerajinan, seni keramik, bonsai atau memperkecil tanaman, diorama, dan seni mengatur taman atau landscape. Nah, dari penjelasan yang tadi, tentu anak-anak sudah lebih mengetahui. Sebagai tugas, 1. Buatlah daftar menu makanan pagi, siang, dan malam yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Tugas 2. Gambarlah motif batik di buku gambarmu. Demikian pembelajaran pagi ini. Semoga anak-anak tetap sehat dan kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan tubuh.